Halo teman-teman, Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku mau ajak kalian semua buat panen di sawah. Jadi ada beberapa sayuran yang siap untuk dipanen. Salah satunya yaitu adalah ini, selong. Kalau orang Sunda bilangnya tuh selong, kalau misalkan bahasa Indonesianya itu tuh namanya petai Cina. Jadi selong ini tuh bisa buat dilalap langsung, dimakan mentah-mentah sama sambal. Ataupun bisa kita olah sebagai masakan, misalkan dengan asin peda berem. Jadi guys, petai Cina ini tuh lebih enak kalau misalkan dimakannya tuh masih pada muda kayak gini. Belum yang tua-tua banget, karena kalau yang tua itu kan kulitnya lebih keras ya. Kalian pada suka nggak sih petai Cina ini, atau kalian belum pernah coba? Atau mungkin kalian gak suka karena emang ada baunya gitu. Nah, kita panenin segini aja ya, secukupnya untuk lalap. Selanjutnya kita mau panenin tomat hijau. Mungkin kalian pada bertanya-tanya, kenapa kak masih pada hijau udah dipetik? Jadi aku tuh rencananya pengen bikin sambal hijau, jadi tomatnya juga yang hijau-hijau kayak gini. Sayang juga kan kalau nggak dipetikin tuh pohonnya udah pada berjatuhan. Panen tomat kali ini lumayan banyak. Selain untuk sambal hijau, bisa juga diolah untuk masakan lainnya. Lumayan banget kan kalau kita tanam-tanam sendiri gini tuh, nggak usah beli ke pasar. Jadinya menghemat pengeluaran deh. Dan juga yang pastinya memanfaatkan lahan yang ada ya. Daripada nganggur gitu aja. Nah, ternyata aku nemu lagi tomat yang hijau tapi udah cukup tua. Makanya mau kita panenin aja. Karena kita mau nyambal, makanya kita ambilin cabai rawit yang banyak ya. Karena sudah banyak cabai rawit yang udah tua. Kalian gemes juga gak sih pengen ikutin panen? Jadi cabai rawit ini tuh gak berhenti berbuah karena udah kita petikin juga masih tetap ada bunga-bunga baru yang bertumbuhan. Nah ini dia cengeknya, kalau kata orang Sunda mah cabai rawit gini tuh namanya cengek. Udah banyak kan yang tua, nah ini tuh jenisnya jenis Indofood ya. Karena pohon cabenya rimbun banget, stok cabai rawit untuk berbulan-bulan tuh udah pasti aman. Buat kalian yang pecinta pedas banget pasti seneng kalau misalkan panenin cabai kayak gini tuh. Kalau aku pribadi sih jujur aja aku tuh sebenarnya bukan tipe orang yang suka banget sama pedas yang pedas banget gitu. Tapi aku juga nggak bisa kalau misalkan makan tuh nggak ada pedesnya sama sekali. Karena ngerasa kayak ada yang kurang aja gitu. Nggak bikin nasinya tuh cepet habis. Kalau misalkan ada pedesnya dikit itu tuh lebih segar menurut aku tuh. Kalau cabenya dipanenin semua sampai beres, aduh nggak tahu sampai kapan deh durasinya. Jadi kita panen cabai Indofoodnya segini aja ya. Karena setelah panen cabai Indofood, aku juga mau panen cabai domba atau cabai gaji. Sebutin dong komen kalau misalkan di daerah kalian cabai yang kayak gini tuh namanya cabai apa sih? Soalnya biasanya kan tiap daerah itu nama-nama dari sayuran tuh kan suka beda-beda ya, suka unik-unik. Dan jujur aja kalau di antara cabai rawit yang ada aku tuh paling suka tuh cabai domba ini. Karena menurut aku tuh kalau misalkan dipakai untuk bahan masakan tuh ini tuh bikin makin gurih. Walaupun pedesnya tuh pedes banget dibandingkan dengan cabai rawit lainnya. Buat kalian yang misalkan punya lahan atau suka bercocok tanam, kalian tuh wajib banget menurut aku tuh nanam tanaman cabai rawit tuh karena perawatannya cukup mudah. Dan juga yang jelas bisa beberapa kali panen. Lumayan juga kan kalau di pasar harganya cukup mahal.
Oh iya teman-teman, jadi bibit ini pun kita tuh nggak beli ya, jadi bibitnya pakai limbah yang ada di dapur. Misalkan kita tuh punya cabai rawit nih, nah kita semaikan biji-bijinya dari cabai rawit yang sudah tua. Atau kayak sekarang nih, kita lagi panen, nah si bijinya ini tuh bisa disemaikan lagi untuk menjadi bibit baru ya. Oh iya teman-teman, buat kalian yang nggak tahu kalau batang sereh tuh pohonnya kayak gimana. Nah jadi sereh tuh yang diambilnya batangnya kayak gini. Karena stok di dapur udah habis, makanya kita panenin aja langsung. Jadi kalau kita nanam-nanam sendiri kayak gini tuh serasa punya dapur hidup deh. Ini aku bersihin dulu ya si daun-daunnya. Nah sisa batangnya kayak gini. Dan ini ada daun bawang yang besar-besar banget, makanya aku ambilin sama akarnya kayak gini. Wah lihat, ini tuh banyak banget guys. Bisa buat beberapa kali masak ini mah. Nah itu dia ya video kita hari ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.